Halo, assalamualaikum. Nah, jadi ini ibu pengen contohin gimana caranya menghitung perhitungan bahan. Kalau kita lihat berdasarkan formula ini, formula sirup CTM ya. Dari yang pertama dari CTM dulu. Di sini CTM dosisnya berapa sih yang diminta? 4 mg dalam 5 mili. Nah, jadi berapa CTM yang kita gunakan untuk bikin 60 mili? Nah, gimana cara ngitungnya? Gini ya, yang pertama CTM dulu ya. CTM tadi kekuatannya adalah 4 mg di dalam 5 mili ya. Jadi 5 mili ini adalah volume untuk 1 sendok takar. Jadi di dalam 1 sendok takar itu ada CTM sejumlah 4 mg. Cara ngitungnya tinggal kayak gini aja ya. 4 mg per 5 mili dikali berapa sediaan yang pengen kita bikin, 60 mili ya. Jadi tinggal dikali 60. Hasilnya berapa? 48 mg. Nah, jadi nanti CTM yang kita timbang, CTM yang kita butuhkan adalah 48 mg untuk bikin sediaan sebanyak 60 mili ya. Jadi 60 mili ini apa? 60 mili ini adalah sediaan yang pengen kita bikin. Oke. Selanjutnya, terus Bu, kalau yang persen-persen ini gimana cara ngitungnya? Nah, jadi yang kedua ini adalah propilen glikol ya. Propilen glikol yang diminta berapa? 30% berat per volume. Ibu juga udah jelaskan 30% berat per volume itu maksudnya apa ya. Kalau dilihat-lihat lagi atau diingat-ingat lagi, yang dimaksud dengan 30% berat per volume itu adalah 30 gram zat di dalam 100 mili. Nah, terus berarti yang kita butuhkan ya untuk bikin sedia 60 mili gimana cara ngitungnya? Tinggal kayak gini aja ya. 30 gram per 100 mili dikali volume sediaan yang pengen kita bikin ya. Dilihat ini 60 mili, kita tulis berarti di sini 60 mili sama dengan 18 gram. Oke. Cukup jelas ya. Jadi 60 mili ini adalah jumlah sediaan yang pengen kita bikin. Nah, terus untuk yang sukrosa sama asam sitrat itu caranya juga sama. Caranya kayak gini. Ini Ibu contohin lagi ya. Satu aja yang sukrosa aja deh. Karena kan perhitungannya juga sama. Nah, sukrosa yang kita gunakan di dalam formula ini adalah 60% ya berat per volume. Itu artinya apa ya? Kalau 30% adalah 30 gram dalam 100 mili, berarti kalau 60% itu adalah 60 gram di dalam 100 mili. Pertanyaannya gimana dong Bu? Berarti kalau kita pengen bikinnya 60 mili, caranya sama kayak di atas, tinggal tulis ya kayak gini ngitungnya. 60 gram di dalam 100 mili dikali volume sediaan yang pengen kita bikin ya, 60 mili, berarti tinggal dikali 60 mili. Berarti berapa tuh? 60 kali 60 bagi 100, 36 gram gitu ya. Nah, jadi ini adalah jumlah bahan yang kita ambil atau kita butuhkan untuk bikin sediaan 60 mili ya. Semoga mudah untuk dipahami. Kemudian nanti di sini ini kan asam sitrat sama aja ya cara perhitungannya. Tinggal dicoba sendiri aja di rumah. Terus nanti kalau misalnya ini QS ya udah paling berarti secukupnya aja. Terus untuk aquades ini kan at 60 mili ya. Nanti kita bikin nanti pada saat melarutkan CTM, pada saat melakukan sukrosa itu kita butuh aquades. Nah, jadi ini sebaiknya dihitung juga terlebih dahulu ya. Gimana cara perhitungannya? Nah, ini seperti ini ya, pelan-pelan aja. Aquades di sini sebagai
larut. Nah, di sini kita butuh melarutkan beberapa zat ya. Yang pertama CTM ya, kemudian sukrosa dan asam sitrat ya. Di sini Ibu contohin dulu. Yang pertama adalah CTM. Kita lihat dulu nih di literatur kelarutan CTM itu bagaimana. Jadi CTM itu mudah larut dalam air. Berarti kalau mudah larut dalam air ini maksudnya apa? Maksudnya adalah satu bagian CTM itu dapat larut dalam 1 sampai 10 bagian pelarut. Ibu juga sudah jelaskan maksudnya apa. Jadi maksudnya adalah satu bagian itu adalah 1 gram. Jadi 1 gram CTM itu dapat larut dalam 1 mili sampai 10 mili pelarut. Nah, di sini pelarutnya ya air. Jadi kalau misalnya CTM-nya adalah 48 mg, berarti ngitungnya kayak gimana tuh? Hitungnya kayak gini. 48 mg. Guys. 48 mg, kita jadikan gram dulu biar enak ya. Jadi berapa tuh? 0,048 gram ya. Berarti 0,048 gram ini seharusnya bisa larut dalam 1 sampai atau 10 bagiannya ya. Berarti gimana tuh? Tinggal dikali 1 sampai 10. Berarti 0,048 sampai 0,48 mili pelarut yang dibutuhkan. Jadi nanti ini dibulatkan aja. Kalian mau ambil 1 mili atau misalnya 2 mili ya nggak apa-apa gitu, nanti dikalkulasi aja. Nah, terus kalau misalnya sukrosa ya, kalau sukrosa kita lihat lagi nih kelarutannya kayak gimana. Lihat kelarutannya gimana di literatur. Jadi sukrosa itu sendiri dia dimana satu bagiannya dapat larut dalam 0,5 bagian pelarut. Pelarutnya air ya. Nah, kalau kita lihat ya berdasarkan FI apa yang dimaksud dengan sangat mudah larut, sukar larut. Nah, kalau misalnya dia bisa larut kurang dari 1 bagian pelarut, itu bisa kita kategorikan ke yang mana? Sangat mudah larut ya. Dilihat lagi PPT-nya. Udah, berarti cara hitungnya gimana ya? Udah, berarti kalau di sini sukrosa yang kita pakai adalah sejumlah ini ya. Sejumlah 36 gram ya, 36 gram. Berarti air yang kita butuhkan berapa? Hanya setengah bagiannya aja. Ya, berarti 36 dikali 0,5 itu sama dengan 18 mili. Ya, 18 mili per larut. Nah, ini adalah kodes yang kita butuhkan untuk melarutkan bahan-bahan yang butuh dilarutkan terlebih dahulu ya. Di sini ada CTM, ada sukrosa sama asam sitrat. Nah, nanti asam sitrat juga perhitungannya sama. Kalian lihat dulu kelarutannya seperti apa di literatur. Baru kalian bisa menentukan berapa aquades atau berapa pelarut yang bisa ya atau yang kita butuhkan untuk melarutkan bahan-bahan sejumlah itu tadi sesuai yang kita udah hitung sebelumnya. Oke, semoga mudah dipahami ya. Gitu aja. Assalamualaikum.